so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Mel Abi Valeri dengan NPM 231100570, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang saya kutip tentang pembulian di era 5.0 atau dikenal dengan era digital. Bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang tidak merasa nyaman dan bahkan terluka dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus dengan cara menghina, mengkucilkan, kekerasan, serta menyebarkan aib melalui sosial media. Menurut UNICEF, jumlah remaja yang menjadi korban sebanyak 80% hampir setiap harinya. Sedangkan menurut saya, bullying di era digital lebih parah dampaknya dibandingkan dengan bullying secara langsung. Cyberbullying lebih terbanyak terjadi karena pelaku cenderung menggunakan mode anonim, sehingga identitas pelaku yang sebenarnya tidak ketahuan. Biasanya, pelaku dari cyberbullying menghina dan mengintimidasi korban melalui dunia maya dengan tujuan agar target mengalami gangguan mental dari bullying di era digital. Berikut ini dampak bullying di sekolah dan bagi masa depan anak di era 5.0. Yang pertama, keinginan untuk bunuh diri. Kondisi psikologis korban tentunya sangat terpengaruh. Mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan mengisolasi diri karena malu ataupun takut. Apabila kondisi tidak mendapat bantuan, akan menimbulkan peristiwa bunuh diri. 2. Perasaan terkucilkan. Walaupun cyberbullying terjadi melalui internet atau jejaring sosial, namun orang-orang di sekitar korban dapat melihat komentar jahat yang ditunjukkan kepada korban, sehingga membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata, walaupun itu tidak secara langsung. Ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Cyberbullying menimbulkan menurunnya rasa percaya diri. Contohnya seperti kasus bullying yang terjadi pada artis Korea Selatan, yaitu Guhara. Ia dibully melalui Instagram karena badannya yang dianggap warganet terlalu kurus. Tetapi ketika Guhara menggemukkan badannya, ia kembali dihina karena dinilai terlalu gemuk. Pada akhirnya, ia tak kuasa menahan depresi, takut, hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor sekolah. 3, faktor media massa. 4, faktor budaya. Dan yang terakhir, faktor teman sebaya. Ciri-ciri orang yang terkena mental health akibat bullying di era 5.0 sebagai berikut. Yang pertama, mengalami gejala gangguan kecemasan dan depresi. Orang yang mengalami mental breakdown biasanya tidak akan terlihat jauh berbeda dengan penderita gangguan kecemasan atau depresi. Kalian akan menangis secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa berhenti menangis. Yang kedua, tidur terus-menerus atau bahkan sama sekali tidak tidur. Perubahan pola tidur yang drastis juga perlu diperhatikan sebagai ciri mental breakdown. Orang yang sedang mengalami mental breakdown bisa saja tidur terus-terusan hingga tidak ingin masuk kerja atau sekolah. Yang ketiga, selalu merasa lelah. Lelah yang dimaksud di sini tentu bukanlah rasa lelah biasa yang biasa hampir pada setiap orang. Rasa lelah yang terjadi saat mental breakdown biasanya terasa sangat berat dan membuat Anda benar-benar tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang keempat, perubahan nafsu makan yang drastis, sama seperti perubahan pola tidur. Perubahan pola makan secara drastis juga bisa terjadi pada orang yang sedang mengalami mental breakdown. Nafsu makan bisa menurun secara drastis atau sebaliknya meningkat begitu tajam. Yang terakhir, sulit fokus. Saat mengalami mental breakdown, Anda akan terlihat linglung atau sulit fokus, seolah-olah otak sedang berkabut dan tidak dapat berpikir jernih. Pada kasus yang parah, mental breakdown juga bisa menyebabkan disorientasi dan bahkan hilang ingatan sementara. Lalu, apa saja sih upaya yang dilakukan oleh diri sendiri agar terjauh dari cyberbullying? Yang pertama, mempertimbangkan sebelum memposting atau mengirim foto. Jadi,
Agar tidak terkena pembulian, maka setidaknya Anda perlu mempertimbangkan sebelum memposting atau mengirim foto ke orang lain atau ke sosial media. Yang kedua, atur privasi di media sosial agar orang lain tidak mengetahui masalah apapun mengenai Anda. Yang ketiga, teliti saat mengirim dan menerima pesan kepada orang lain, baik itu teman baru ataupun teman lama. Yang keempat, hindari memposting informasi pribadi ke sosial media. Yang kelima, selektif dalam membahas topik tertentu. Yang keenam, berikan edukasi cara online yang aman. 7. Awasi kegiatan online yang dilakukan anak.